Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu hal yang seringkali ke-overlook ya, atau dilupakan oleh trader kripto. Seringkali, ya apalagi mungkin trader yang masih baru ya dalam dunia cryptocurrency, mereka hanya melihat kripto saja. Paling kalau lihat korelasi hanya ke BTC saja atau Bitcoin. Tetapi suka lupa bahwa pada faktanya ternyata ya cryptocurrency markets ini secara keseluruhan punya korelasi yang tinggi juga terhadap indeks-indeks di Amerika Serikat seperti S&P 500, Dow Jones dan terutama Nasdaq ya, karena mungkin sifat mereka yang sama-sama lebih risk on ya. Jadi tanpa lama lagi langsung kita bedah. Oke guys, jadi pada hari ini sesuai dengan judul kita akan membahas mengenai perspektif atau sudut pandang dari cara kita melihat terhadap markets. Nah, kita sebagai crypto traders mungkin sering kali masuk ke dalam kesalahan ini. Kesalahannya apa? Kita terlalu fokus terhadap market crypto saja ya. Dan bahkan ada beberapa yang bahkan argue, wah nggak ada hubungannya sama markets lain, ini markets yang terpisah gitu. Nah, tapi kalau kita lihat pada faktanya, seperti yang gue sudah point out di beberapa video gue sebelumnya, pada faktanya cryptocurrency market ya ini adalah total ya, itu alias crypto total market cap. Itu cukup berkorelasi dengan indeks-indeks besar di Amerika Serikat. Nah, buat yang bertanya indeks apa saja, yang pertama, yang paling besar korelasinya menurut gue pribadi ya, yaitu adalah Nasdaq. Nah, ya, lalu ada S&P 500, ya, dan ada juga Dow Jones. Masing-masing ada korelasinya, tetapi menurut gue yang paling besar adalah Nasdaq. Alasannya kenapa? Karena Nasdaq ini adalah indeks dari saham-saham yang seringkali lebih dianggap risk on, ya, resikonya lebih besar. Karena dia adalah saham-saham big tech misalnya ya. Jadi mereka bergerak lebih volatile dibandingkan dengan saham-saham yang udah lebih lama dan sektornya bukan di teknologi lah gitu kesannya ya. Nah, jadi kita akan bagi menjadi dua chart. Chart yang pertama ini adalah chart mengenai korelasi dari indeks-indeks tersebut terhadap cryptocurrency market secara total dengan interaksi mereka dengan MA200 di weekly. Dan juga di waktu bersamaan di chart ini kita akan bahas juga top dari BTC dibandingkan dengan top cycle dari indeks-indeks yang kita bahas, itu seperti Nasdaq, S&P dan juga Dow Jones. Itu yang pertama ya. Dan di yang chart kedua, kita akan membahas korelasi mereka dengan bull support band. Alias apa? Saat BTC, bukan BTC, lebih tepatnya saat cryptocurrency market drop di bawah dari bull support band, apa yang terjadi dengan indeks-indeks Amerika Serikat? Apakah mereka juga drop di bawah? Atau jangan-jangan siapa duluan yang ngedrop? Ya, apakah ada korelasi saat cryptocurrency market di bawah bull support band? Apakah Nasdaq dan kawan-kawan ikut? Atau sebaliknya, jangan-jangan saat indeks-indeks ini turun di bawah support band, cryptocurrency market ikut. Ya. Jadi hari ini sebenarnya pembahasannya cukup menarik ya, dan cukup berbeda dibandingkan biasanya yang dimana lebih fokusnya terhadap cryptocurrency. Ya. So, langsung kita masuk ke yang pertama, yaitu urusan mengenai korelasi mereka dengan MA200 dan juga top dari crypto markets di siklus sebelumnya. Oke, jadi kita masuk ke chart kita yang pertama ya. Dan dari yang 3 garis ini, yang pertama kita akan bahas adalah garis pertama di sini. Yaitu apa? All time high dari cryptocurrency market di siklus sebelumnya. Yaitu kurang lebih pada awal Januari, ya benar-benar literally awal ya, 1 Januari 2018. Dan kita lihat ini kurang lebih di sini ya posisi dia. Nah, kalau kita lihat pada tanggal 1 Januari, atau lebih tepatnya kalau di indeks sih 2 Januari ya. Pada tanggal 2 Januari yang terjadi adalah mereka rata-rata ya, indeks-indeks Amerika Serikat masih ada peningkatan ya, masih ada peningkatan. Nggak sama percis seperti kripto. Tetapi bisa dibilang ya, setelah cryptocurrency market menemukan titik tertingginya ya, kita bisa lihat mereka basically juga melakukan movement yang sama setelah itu ya, mereka cenderung turun setelah itu. Tetapi turunnya nggak separah kripto gitu ya. Jadi kita lihat di sini pada tanggal 2 Januari ya, dia masih ada naik, tetapi setelah itu momentumnya habis gitu ya. Ini juga untuk Dow Jones dan juga S&P 500 gitu. Jadi kita bisa lihat ada korelasinya, tetapi perbedaannya apa? Perbedaan dari drawdown-nya ya. Kita lihat ini untuk S&P 500, drawdown dia dari posisi tertinggi dia sampai ke drop terendah dia itu 20% saja ya. Lalu untuk
ini Dow Jones, sorry, yang tadi S&P ya, S&P 500 sebesar 20% saja. Nah, untuk Dow Jones kita bisa lihat dari posisi tertinggi dia ya di sini ke terendah dia itu mencapai 18 ya 19 persenan ya, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan S&P 500. Dan kita lanjut lagi, yang terakhir adalah Nasdaq ya. Nasdaq dari posisi tertinggi dia di sini ya, di siklus yang bisa dibilang siklus sebelumnya, itu sampai terendahnya itu di 23%. Ya, jadi tetap paling tinggi adalah Nasdaq ya secara drawdown dibandingkan dengan indeks-indeks lain. Nah, tetapi kita bisa lihat untuk kripto itu penurunannya luar biasa ya. Dari posisi tertinggi dia di sini pada tanggal 2 Januari ya. Kita tarik sampai terendahnya itu mencapai 87% ya. Jadi ya memang ini harga yang harus kita bayar kalau kita mau trade di cryptocurrency market. Resikonya lebih besar ya, lebih besar. Tetapi bukan berarti resikonya lebih besar dia tidak ada korelasi dengan indeks-indeks yang kelihatannya lebih safe ya. Pada faktanya kita bisa lihat mereka berkorelasi ya. Yang pertama adalah mengenai dari top dari top dari cryptocurrency market ya. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah MA200 ya, MA200. Yang pertama adalah di sini 3 Desember ya. 3 Desember cryptocurrency market menemukan bottom dia, bisa kita bilang, atau lebih tepatnya dia berinteraksi dengan MA200 di weekly yang seringkali bisa menjadi main support untuk cryptocurrency market in general. Nah, kita lihat apa yang terjadi pada tanggal 3 Desember di indeks-indeks lain ya, atau di indeks-indeks Amerika Serikat yang lain. Yang pertama seperti biasa kita masuk ke Nasdaq. Nah, untuk Nasdaq kita bisa lihat dia trennya turun ya, downtrend. Tetapi kita bisa lihat juga dengan jelas dia tidak sampai kena MA200 di weekly. Dan kita lihat juga untuk Dow Jones juga kondisinya sama 3 Desember ya. Mirip-mirip seperti Nasdaq. Mereka semua downtrend ya, semua downtrend, tetapi tidak sampai kena MA200. Ya, jadi apa? Korelasinya ada, tetapi seperti yang gue bilang di depan, resikonya lebih besar di cryptocurrency markets. Nah, itu yang poin pertama. Nah, yang poin kedua kita bisa lihat ini terjadi pada tanggal 9 Maret 2020. Nah, kita tahu 9 Maret 2020 ini terjadi satu pandemi yang sebenarnya technically terjadi mulai dari 2019, tapi mulai nge-hype-nya kesannya mulai jadi internasional itu sejak 2020. Dimana kita tahu di awal-awal tahun ini mulai terjadi karantina ya, dan markets bergejolak mendapatkan berita tersebut ya. Cryptocurrency market kena lagi MA200, dan kalau kita lihat sekarang Nasdaq ya di tanggal yang sama nggak sampai kena dulu, alias dia butuh seminggu lagi sampai baru kena MA200. Dan untuk di Dow Jones dia kena langsung pada di tanggal sini, sama seperti cryptocurrency market. Dan untuk di S&P 500 kita bisa lihat juga dia kena juga MA200 di sini ya. Jadi kita bisa lihat ya pada yang Maret 2020 semuanya cenderung mirip-mirip kena MA200. Nah, tetapi kalau kita lihat ya korelasinya yang paling tinggi, yang paling mirip adalah cryptocurrency market dengan Nasdaq ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mereka kurang lebih ketahan oleh MA200. Nah, kalau kita bandingkan dengan misalkan S&P 500 contohnya di sini ya. S&P 500 di sini contohnya dia tembus dengan lumayan jauh di bawah dari MA200 di weekly ya, dan juga Dow Jones ya, di sini. Nah, maka dari itu kalau gue lihat dari data-data yang kita bisa kumpulkan ya, kalau kita mau lihat korelasi tertinggi dari indeks yang ada gitu ya, itu adalah dengan Nasdaq. Oke, dan kita masuk yang kedua. Nah, chart kedua ini seperti yang sudah kita bahas di depan. Ini adalah chart mengenai bull support band ya. Jadi korelasi cryptocurrency market ya dengan Nasdaq ya, dengan melihatnya via kacamata bull support band. Nah, jadi kita bisa lihat bull support band ini adalah sebenarnya satu indikator yang cukup simpel. Sudah pernah beberapa kali gue bahas di channel YouTube gue. Nah, buat kalian yang belum familiar, gue akan coba jelaskan sesimpel mungkin. Jadi bull support band ini adalah satu indikator yang sebenarnya sangat sederhana ya. Ini adalah dua moving average. Yang satu simple, yang satunya lagi eksponensial. Yang simple 20 warna merah, yang warna hijau ini eksponensial dengan angka 21 ya. Jadi sesimpel itu. Tetapi uniknya indikator simple ini bisa menunjukkan dengan sangat jelas apakah kondisi market sedang bear market atau bull market gitu ya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaannya dan jadi spekulasinya juga adalah apakah bear marketnya ini winter seperti di sini ya, crypto winter selama berapa tahun nih dia terus turun, atau dia hanya pendek-pendek hanya dalam beberapa bulan saja seperti ini ya.
Nah, vice versa tentunya, kebalikannya. Apakah bull marketnya bull market pendek seperti sini, atau bull marketnya yang luar biasa besar seperti di sini ya, selama bertahun-tahun dengan peningkatan yang ekstrim sekali ya. Itu peningkatannya, wah ini berapa nih? 19.000% gitu ya. Nah, jadi itu yang kadang-kadang menjadi spekulasi kita sebagai trader kripto. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita akan lihat kapan BTC jebol ya, jebol dan mulai open dan close di bawah dari bull support band. Nah, kita lihat yang pertama ya, dari data-data yang terbaru itu adalah tanggal 12 Maret 2018. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan Nasdaq ya pada tanggal segituan. Nah, kita lihat pada tanggal 12 Maret ternyata Nasdaq masih di atas dari bull support band. Tetapi 2 minggu atau arguably 3 minggu kemudian ya, Nasdaq pun jebol ya, dia jebol turun ke bawah bull support band. Nah, tetapi perbedaan mendasarnya apa? Perbedaan mendasarnya adalah saat cryptocurrency market jebol di sini ya, Nasdaq ternyata berhasil recover ya, dia berhasil recover naik lagi. Nah, kita lihat juga Dow Jones ya. Dow Jones pada tanggal 12 Maret juga sama, jebol ya. Enggak, 12 Maret masih bisa bertahan di atas. Besoknya atau lebih tepatnya minggu depannya jebol ya, pada tanggal berapa nih tepatnya ya? Tanggal 19 Maret jebol ya. Nah, jadi apa? Sama-sama mereka ada korelasi, sama-sama jebol. Tetapi kalau kita lihat ya, dan kagok nih ya, sekalian satu lagi S&P 500. S&P 500 juga pada tanggal 19-nya baru jebol. Nah, tetapi kita bisa lihat indeks saat dia jebol, dia berhasil recover setelah itu. Untuk cryptocurrency market, dia nggak berhasil recover. Dia malah masuk ke crypto winter. Ya, jebol terus, turun ke bawah. Nah, jadi ini ada satu hal yang bisa kita tarik. Ya. Satu hal yang kita bisa tarik bahwa cryptocurrency market secara dasarnya ya, dia itu lebih exaggerated. Gitu. Dia ini meningkat ya dari sebelumnya di sini ya, terakhir dia jebol di sini, itu meningkat belasan ribu persen. Ya, belasan ribu persen, kebayang nggak? Gede banget gitu ya. Nah, kita bandingin dengan contohnya seperti Nasdaq ya. Nasdaq dari posisi terakhir dia jebol di sini dan berhasil break up, itu sampai posisi dia waktu waktu kripto hancur ya, atau dia mulai jebol dari bull support band, itu dia hanya naik 53%. Gitu. Jadi ya baik lagi, selalu seperti itu ya. Cryptocurrency market itu secara peningkatannya lebih exaggerated ya, peningkatannya bisa luar biasa besar, tetapi drawdown-nya pun sama. Itu hal yang harus kalian bayar kalau kalian mau trading di kripto ya. Drawdown kalian akan jauh lebih besar dibandingkan dengan trader-trader indeks ya. Ya, seperti itulah. Lu resiko yang lebih banyak lu ambil, maka lu peluang untuk untungnya pun lebih besar. Tetapi seperti yang gue ingin tekankan di awal, ada korelasi gitu. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Yang selanjutnya ini sedikit lebih tinggi korelasinya. Nah, ini terjadi pada tanggal 9 Maret 2020 kalau untuk ini ya, untuk kripto. Nah, kita bisa lihat kurang lebih di tanggal yang sama ya, kurang lebih di tanggal yang mirip-mirip. Bahkan untuk Nasdaq lebih duluan, itu dia ya basically jebol juga di bawah bull support band. Nah, buat ya seperti yang kalian tahu, seperti yang gue bahas di depan, ini terjadi karena COVID-19 ya. Mulai karantina dan akhirnya market mulai jebol. Nah, kita bisa lihat ini Nasdaq, ini ini Dow Jones, lalu ini S&P 500. Semuanya jebol ya, turun ke bawah semua ya. Nah, jadi sebenarnya mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kalian, oke bang, oke gue ngerti ya. Berarti ini kripto itu gerakannya bukan market yang berjalan sendiri gitu. Dia ada korelasi tinggi terhadap indeks-indeks Amerika Serikat. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bang, apa gunanya gua tahu data ini ya? Nah, ini dia ya. Gunanya kita tahu data ini adalah pada faktanya ya, setiap kali ya indeks-indeks ini sedang di atas dari bull support band ya, cryptocurrency market punya kesempatan untuk nge-pump ya, punya kesempatan untuk bisa parabolic rally seperti di sini ya. Nah, tetapi kita bisa lihat pada faktanya saat mereka sekarang dalam posisi di sini, di bawah sini semua ya, itu cryptocurrency market secara probabilitas sangat kecil untuk bisa nge-pump sendirian. Karena kenapa? Korelasi mereka. Gitu. Jadi indeks-indeks ini bisa kita perhatikan untuk apa? Sebagai indikator, apakah cryptocurrency market sekarang secara probabilitas tinggi nggak untuk parabolic move atau lanjut lagi bull run. Gitu. Jadi ini bisa seperti cerminan dari cryptocurrency market. Apakah dia punya peluang untuk bisa lanjut atau tidak. Nah, sekarang pada faktanya mau tidak mau bagi kalian yang mungkin buat kalian yang di grup sangat ridwan gitu ya, atau sangat bullish. Nah,
kalian harus pertimbangkan ini. Pada faktanya, semua indeks-indeks saham Amerika Serikat masih di bawah bull support band. Dan probabilitasnya otomatis apa? Untuk cryptocurrency market untuk bull run sekarang secara tiba-tiba masih kecil. Gitu. Jadi, yang bisa kita lihat dari ini semua adalah atau harapan kita supaya bull run bisa lanjut adalah indeks ini semua harus berusaha lagi di atas dari bull support band. Gitu. Kalau dia bisa berhasil di atas bull support band lagi, ya siap-siap cryptocurrency market bisa lanjut. Ya, jadi bagi kalian yang suka kripto, ya itu bagus banget. Tetapi jangan lupa juga untuk mencoba cari indeks-indeks saham Amerika Serikat yang korelasinya ternyata nggak main-main besar. Ya, jadi intinya dalam video ini adalah apabila ya ini tentunya teori gue ya, apabila dalam waktu dekat ya Nasdaq, Dow Jones dan S&P 500 bisa menembus bull support band mereka, besar probabilitasnya untuk cryptocurrency market melanjutkan bull run mereka. Gitu ya. Jadi selama 3 indeks ini masih di bawah ya, masih di bawah dari bull support band ini, kita ekspektasinya jangan terlalu besar. Ya, jangan terlalu besar. Kalau dia sudah mulai bisa nembus, nah itu dia yang kita tunggu untuk the next bull run. Oke, kesimpulannya, gue bikin lebih simpel lagi. Ya, sekarang kita bisa lihat pada faktanya indeks-indeks Amerika Serikat masih di bawah bull support band. Sejarahnya selama ini, selama bull support band ini di atas dari harga indeks Amerika Serikat, Dow Jones, S&P, Nasdaq, cryptocurrency, Bitcoin sulit untuk bisa ngepump. Ya, maksudnya gimana ngepump? Sulit untuk bisa parabolik. Ya, wah, movement yang bisa cepat bisa sampai ribuan persen. Sulit. Ya, maka dari itu kita harus manage ekspektasi kita. Ya, jangan sampai kita, wah, ini udah bottom. Ya, jadi ujung-ujungnya apa? Over leverage di satu posisi tertentu, alias seringnya kena margin call, gitu ya. And that's bad. Maka dari itu, gue pribadi, kita harus lebih konservatif sekarang. Averaging boleh. Tetapi jangan sebesar biasanya. Karena sekarang sedang dalam kondisi yang masih cukup bearish. Ya, indikasi dari mana itu? Ya. Dan intinya mungkin dari video ini adalah kita bisa memakai indeks-indeks Amerika Serikat ini ya untuk menjadi gambaran. Kira-kira bisa kuat nggak nih ya cryptocurrency market bisa lanjut kuat naik atau tidak? Gitu ya. Dan selain itu juga mungkin kalau ada beberapa yang bilang ya kalau gua itu cenderung lebih pesimis mengenai cryptocurrency. Waktu dulu gua bahas cukup banyak yang merasa bottom dari BTC ada 51.000. Gua rasa no ya, masih bisa turun lebih dalam lagi. Waktu itu gua bilang bisa sampai 49, ternyata kita bisa lihat fakta ternyata lebih jebol lagi ke dalam. Ya, jadi kalau gua sih sama ini mencoba selalu untuk bukan jadi pesimis tapi melihat data, menjadi realis gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu inti dari video ini, dan gua harap kalian jangan sampai ke bawah FOMO dari ya akan ada terus yang bilang ini bottom. Cara terbaik menurut gua ya, kita nggak pernah tahu bottomnya di mana, maka dari itu kita averaging dengan rajin saja. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, kita juga ada tutorials with Toshi di sini. Dan buat kalian yang mungkin masih belum memiliki akun Bybit, Huobi, toko kripto, dan lain-lain, bisa juga klik di bawah ada link referral kita. Bahkan juga mungkin buat lo yang pengen coba-coba latihan trading tanpa harus resiko, bisa juga menggunakan link referral kita untuk pakai demo account di BingX. Karena literally itu nggak ada resiko ya, uangnya uang virtual saja ya, and that's good buat jadi satu tool untuk latihan ya. Dan selain dari itu juga jangan lupa untuk join Telegram kita. Karena di Telegram kita, sekali lagi, itu bukan grup VIP ya. Jadi lu bisa masuk secara free ya. Dan bentuknya lebih ke komunitas untuk kita bisa saling mengasah otak kita di dalam dunia cryptocurrencies in general ya. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.